Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku diintimidasi atas kasus Harun Masiku. Benarkah demikian dan seperti apakah intimidasinya? Dan buat Kang Hasto, kalau Anda memang merasa bersih, tidak bersalah, tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku, mau intimidasi sekeras apapun, semenakutkan apapun, tidak perlu takut, saya kira. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapat berbagai intimidasi karena mempersoalkan pelaksanaan pemilihan umum pemilu 2024. Enggak begitu, bro. Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat. Saya sendiri berkali-kali diintimidasi, kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang. Sing waras, angger kalah yang aku kalah, gue jenenge waras. Tapi angger kalah orang gelem ngaku kalah, ngakune menang menuduh yang lain curang, itu namanya ora waras, Kang Hasto. Iya dong. Waras itu kalau menang ya tidak jumawa, kalau kalah legowo, itu namanya orang waras. Tapi yang kalah mentang-mentang ngaku diintimidasi, dedek bengek, nuduh yang lain curang, itu bukan waras namanya. Tapi orang waras. Pecundang. Kalah kaken alasan, kaken senget. Hasto membeberkan ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku. Ya mau diungkit seperti apapun lah, kalau Anda memang bersih, ya. Kalau Anda memang bersih di kasus Harun Masiku, nggak perlu takut. Mau diintimidasi oleh siapapun, seperti apapun bentuknya, nggak perlu takut kalau Anda memang bersih dari kasus itu. Nah sekarang jujur aja, jujur ke publik, KPK tentang Harun Masiku. Ya. Tapi kalau Anda memang terlibat misalkan, yo diintimidasi atau enggak, seumur hidup akan merasa terintimidasi oleh Anda sendiri, oleh kesalahan sendiri, kalau terlibat. Kan begitu. Nah, yang menurut saya justru sampean Kang Hasto dan elit-elit PDIP lain yang mengintimidasi rakyat, mengintimidasi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang kalian tuduh curang, mengintimidasi Presiden Jokowi, dituduh tidak netral, dituduh mengerahkan aparatur negaranya di setiap levelnya untuk memenangkan Prabowo Gibran, itu intimidasi. Loh, KPU bekerja 2 kali 24 jam banyak gitu dia kayak gitu, nggak tidur sampai sekitar 70-an lebih, mengorbankan nyawanya. Masih kalian tuduh curang. Kalian akan seret ke hak angket, itu intimidasi. Iya, itu intimidasi sekali lagi. Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu yang telah bekerja siang malam. Tidak tidur sampai mengorbankan jiwa raga, kalian tuduh tidak netral. Itu intimidasi baru. Jangan dibalik-balik lah. Ya kalau kemudian ada yang mengungkit terkait kasus Harun Masiku, kalau Anda takut, merasa terintimidasi, berarti ada yang nggak beres dengan kasus itu. Iya, ini politik, bro. Kalau Anda memang tidak bersih-bersih amat, ya nggak usah sok-sokan, nggak usah mengancam penyelenggara pemilu, mengancam Presiden Jokowi dengan ingin mengeretnya di hak angket, ada isu pemaksulan dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak bersih, jangan berani-berani bermain begitu. Itu namanya kan nantang perang secara politik. Loh, kalau Anda nggak bersih, berani nantang perang, ya harus siap diserang. Itu namanya perang. Ini politik ini. Anda ingin membawa kasus itu ke hak angket di DPR, itu politik, bukan hukum, bro. Politik, ya politik. Siap-siap aja diserang juga secara politik. Ya, itu dong. Kalau saya ini sudah diintimidasi, pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan. Ya sekali lagi, mau di
pakai penjelasan pembelaan apapun. Kalau Anda bersih, nggak perlu takut. Goes saja, gas saja, los. Tapi kalau Anda memang terlibat, tak ada yang mengintimidasi Anda pun seumur hidup akan terintimidasi atas kesalahan. Diintimidasi oleh kesalahan sendiri. Ya, dengarkan itu Pak Hasto. Ia menyebutkan intimidasi lain yang diterimanya adalah disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh pengusaha yang pernah berfoto dengannya. Namun demikian Hasto mengklaim bahwa beberapa intimidasi yang dialaminya itu tidak membuat gentar. Ya, gak usah gentar kalau memang Anda bersih. Itu aja, sederhana. Buat saya, makin diintimidasi, saya makin keras melakukan perlawanan. Mengapa? Karena Bung Karno saja berani keluar masuk penjara, masa gua nggak berani untuk kebenaran. Memang Anda selevel dengan Bung Karno, Bung? Kang Hasto, Anda merasa selevel dengan Bung Karno? Ya pokoknya intinya bukan persoalan Bung Karno berkali-kali diintimidasi di penjara, bukan itu persoalannya. Persoalannya Anda selevel nggak dengan Bung Karno? Anda sebersih Bung Karno nggak? Anda sudah berbuat selevel Bung Karno kepada bangsa dan negara apa enggak? Nggak usah bawa-bawa papak proklamator. Bawa dirimu sendiri aja. Pokoknya kuncinya kalau Anda bersih, ya, diintimidasi oleh siapapun, oleh TNI, Polri, oleh presiden sekalipun, kalau Anda bersih, tidak perlu membawa-bawa siapapun. Tidak perlu membawa tokoh-tokoh bangsa sekalipun. Cukup bawa diri Anda kalau Anda bersih. Nggak ada yang perlu takuti. Tapi kalau Anda tidak bersih, mau bawa Bung Karno kek, Mbak Mega kek, siapa kek, kalau Anda nggak bersih, ya siap-siap aja Anda diseret ke polisi. Siap-siap aja Anda dikasuskan. Anda kalau ikut terlibat. Sesimpel itu, Kang. Ya. Jadi nggak usah merasa playing victim. Sekali lagi, yang mengintimidasi dalam konteks Pilpres 2024 ini adalah Anda di antaranya. Mengintimidasi pemilu, mengintimidasi penyelenggara pemilu, mengintimidasi 96 juta pemilihnya Pak Prabowo. Kalian dan timnya di 03 di Mahkamah Konstitusi Anda anggap nol. Itu bukan hanya intimidasi, itu penghinaan. Ya, sekali lagi itu pelecehan terhadap suara rakyat yang jumlahnya 96 juta lebih. Pelecehan kepada mereka, pelecehan kepada KPU yang telah menghitung suara itu 96 juta berhari-hari, berminggu-minggu, dan juga pelecehan kepada Pak Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres kemarin. Dengan suara 96 juta Anda anggap nol. Juga mengintimidasi Presiden Jokowi. Anda tuduh macam-macam. Itu intimidasi. Jangan playing victim. Jangan bersembunyi di balik batu. Siap-siap saja Kang Hasto. Kalau Anda tidak bersih, terlibat dalam sebuah kasus, ya siap-siap saja Anda hadapi. Itu aja. Tapi kalau Anda nggak terlibat, abaikan, nggak perlu dipikirkan dan tidak ada yang perlu takuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.